Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal penilaian tengah semester 1, yang pada kesempatan ini kita akan membahas mata pelajaran matematika pada kelas 6 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya, sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya, agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai dari soal yang pertama. Pernyataan berikut yang menggunakan bilangan bulat negatif adalah: A. Sebuah helikopter mengudara pada ketinggian 528 meter. B. Kantor Pak Rudi berada di lantai 14. C. Seorang penyelam berenang di kedalaman 26 meter. D. Seorang pendaki gunung berada di ketinggian 1726 meter. Ya, anak-anak semuanya, di sini mari kita lihat kata kunci dari soal nomor 1 adalah pernyataan berikut yang menggunakan bilangan bulat negatif, anak-anak ya. Jadi saya ulangi lagi, bilangan bulat negatif. Nah, kita lihat untuk yang A ini ya. Sebuah helikopter mengudara pada ketinggian 528 meter. Nah, berarti ini karena berada di ketinggian di atas permukaan ya, ini permukaan bumi ini 528 meter, berarti positif ini anak-anak ya, bukan negatif, karena berada pada ketinggian 528 meter di atas permukaan laut. Kemudian B, kantor Pak Rudi berada di lantai 14, berarti ini positif 14 di atas ya. Ini 14, jadi ini masih positif anak-anak, bukan negatif. Kemudian seorang penyelam berenang di kedalaman 26 meter. Lah ini berarti ini negatif anak-anak, karena 26 meter di kedalaman, berarti ini negatif di kedalaman permukaan laut ya. Kemudian yang D, seorang pendaki gunung berada di ketinggian 1726 meter, berarti ini positif karena berada di ketinggian 1726 meter ya. Jadi jelas sekali jawabannya adalah C anak-anak semuanya, karena di sini berenang di kedalaman 26 meter. Nah, kemudian soal nomor 2 anak-anak semuanya, bilangan yang berada di antara negatif 3 dan 3 adalah A negatif 6, B negatif 2, C 4, D 5. Ya anak-anak semuanya, pada garis bilangan seperti yang kita tahu, semakin ke kanan berarti semakin besar, semakin ke kiri berarti semakin kecil. Berarti urutannya negatif 3, kemudian ada negatif 2, kemudian ada negatif 1 kalau kita urutkan ke sebelah kanan atau ke semakin besar, kemudian 0, kemudian 1, selanjutnya 2, selanjutnya 3, selanjutnya, lah ini batasnya kan antara negatif 3 dan positif 3. Berarti di antara ini adalah negatif 2, negatif 1, ada 0, ada 1, ada 2. Nah, ini adalah garis bilangan antara negatif 2, maksudnya antara negatif 3 hingga 3. Jadi kita lihat di sini jawaban yang benar adalah B anak-anak semuanya. Di sini ada negatif 2. Lah ini. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 3. Negatif 12,3. Tanda pembanding yang tepat untuk mengisi titik-titik di atas adalah, ya anak-anak semuanya, negatif 12 ini lebih kecil daripada positif 3 karena letaknya di garis bilangan ini. Negatif 12 ini di sebelah kiri 0, sedangkan 3 di sebelah kanan 0. Nah ini nolnya anak-anak ya.
Jadi negatif 12 itu di sini, kemudian 3 itu di sebelah kanan garis sebelah kanan 0, sehingga negatif 12 itu lebih kecil daripada 3. Oleh karena itu tanda pembanding yang tepat yaitu yang A, karena ini menunjukkan lebih kecil. Nah ini anak ya, lebih kecil daripada 3. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 4. Negatif 5, 6, 1, kemudian negatif 2. Urutan bilangan di atas dari yang terbesar adalah, ya anak-anak semuanya, pada garis bilangan semakin ke kanan, lah ini ya tadi ya, semakin ke kanan semakin besar, semakin ke kiri berarti semakin kecil. Oleh karena itu di sini yang paling besar kita urutkan dari yang terbesar ya. Lah di sini yang paling besar adalah 6 anak-anak ya. Baru kemudian ada semakin ke kiri berarti agar semakin kecil ada 1. Kemudian ke kiri lagi ada negatif 2. Kemudian ke kiri lagi agar semakin kecil adalah negatif 5 anak-anak ya. Nah, ini. Jadi jawabannya kira-kira lihat mana, apakah A, apakah B, C atau D? Ya, jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Jadi sekali lagi prinsipnya semakin ke kanan pada garis bilangan ini semakin besar, dan semakin ke kiri berarti semakin kecil. Baik, berikutnya kita hapus semuanya, kita scroll ke atas untuk soal berikutnya, soal nomor 5. Baik anak-anak semuanya, mari kita perhatikan soal nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Operasi hitung yang sesuai dengan garis bilangan tersebut adalah A negatif 4 tambah 8 sama dengan 4, B negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4, C 4 dikurangi 8 sama dengan negatif 4, dan D 5 dikurangi 9 sama dengan negatif 4. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini hasilnya adalah 4, karena di sini terakhirnya di sini kan 4. Berarti kita cari yang hasilnya nanti adalah 4 atau positif 4. Kemudian di sini hasil dari 4 ini adalah 0 ke negatif 5. Berarti dari 0 ke negatif 5 berarti di sini negatif 5. Kemudian karena di sini ada ke kanan sebanyak berapa kali ini ya? Berarti ke kanan ini berarti ditambah anak-anak semuanya ya. Karena ke kanan berarti ditambah. Kita hitung dari sini 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, berarti ditambah 9 sama dengan hasil terakhir 4 ini anak-anak. Berarti kita tulis ini 4. Berarti negatif 5 ditambah 9 sama dengan 4. Kita lihat jawaban yang benar adalah B anak-anak semuanya ya. Berikut soal nomor 6. Hasil dari negatif 15 dikurangi negatif 33 adalah A 38, B 18, C negatif 18, D negatif 38. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini ada negatif 15 ya. Ini untuk memudahkan kalian semuanya, jika ada negatif ini berdekatan seperti ini ya, nah, maka ini kita pindah menjadi berdiri lah, menjadi 33 seperti ini anak-anak ya. Nah, ini dengan ini sama saja, hanya untuk memudahkan kita untuk menghitung. Kemudian di sini kita lihat anak-anak ya, ibarat negatif itu kita hutang. Lah, berarti di sini hutangnya 15, uang yang ada 33. Karena yang lebih besar adalah positif, maka nanti hasilnya adalah
positif anak-anak ya. Sekali lagi, karena di sini hasilnya yang lebih di sini adalah yang lebih besar adalah positif, maka nanti hasilnya positif. Oleh karena itu, kita lihat nanti hasilnya pokoknya positif ya. Nah, di sini mari kita lihat yang lebih besar adalah ini, maka kita kurangi ini. 33 dikurangi 15. Nah, kita kurangi 13 pinjam ke sini ya. 13 kurangi 5 ada 8. Kemudian di sini tinggal 2 kurangi 1 1. Dan tadi karena yang positif lebih besar daripada yang negatif, maka hasilnya nanti positif anak-anak ya. Jadi jawabannya adalah 18, yaitu B anak-anak semuanya. Oke, berikutnya saya hapus ini. Selanjutnya kita hitung yang ini. Untuk soal nomor 7. Hasil dari negatif 7 ditambah negatif 21 adalah A 14, B 28, C negatif 14, D negatif 28. Ya anak-anak semuanya, di sini kita tahu ada negatif ditambah dengan negatif, berarti negatifnya semakin banyak anak-anak. Ibarat hutangnya 7 ditambah dengan hutang 21, berarti hutangnya semakin banyak. Otomatis nanti hasilnya adalah negatif anak-anak ya. Nah, itu hasilnya nanti negatif. Mari kita hitung 7 ditambah 21. 7 ditambah 21 itu ada 28. Berarti karena tadi hasilnya negatif, berarti jawaban yang benar adalah negatif 28 anak-anak ya. Itu. Kemudian soal nomor 8. Hasil dari 75 dibagi 15 dikurangi negatif 20 adalah, ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini. Kita dahulukan pembagian terlebih dahulu karena pembagian itu lebih kuat daripada pengurangan dan penjumlahan ya, itu ya. Kita coba dilihat di sini 75 dibagi 15 ya. 75 dibagi 15 itu ada 5 ya anak-anak ya. Ada 5. Berarti 5 dikurangi negatif 20 anak-anak ya. Di sini. Nah, maaf, saya hapus dulu. Bentar. Ya, maksudnya ini biar lebih sedikit bagus. Dikurangi 20, 5 dikurangi negatif 20. Seperti yang saya sampaikan di sini tadi, kalau ada negatif apa ya ini berdekatan, maka ini bisa menjadi plus anak-anak ya. Bisa menjadi 5, ini adalah ini, dan ini saya berdirikan menjadi seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah penghitungan saja ya. Nah, jadi menjadi 5 ditambah 20, yaitu hasilnya 25. Sehingga jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita hapus. Kita scroll ke atas untuk soal nomor 9 dan seterusnya. Ya. Soal nomor 9. Sebuah es batu dikeluarkan dari pendingin dan memiliki suhu negatif 180 derajat Celcius. Es batu tersebut didiamkan di ruangan dan suhunya naik 30 derajat Celcius setiap menitnya. Suhu es batu setelah didiamkan selama 4 menit adalah A 6 derajat Celcius, B 4 derajat Celcius, C negatif 6 derajat Celcius, dan D negatif 14 derajat Celcius. Ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini sebuah es batu dikeluarkan dari pendingin dan memiliki suhu negatif 180 derajat Celcius. Berarti suhu awalnya saya tulis di sini buat menghitung negatif 180 derajat Celcius. Kemudian didiamkan di ruangan dan suhunya naik 30 derajat Celcius setiap menitnya. Berarti naik ya. Berarti kita tambah. Nah, kita tambah. Suhu es batu setelah didiamkan selama 4 menit
berarti karena tadi setiap menit 30 derajat Celcius, berarti karena di sini didiamkan selama 4 menit, berarti 30 derajat dikali 4 menit, karena setiap menit itu naik 30 derajat. Maka kita hitung anak-anak semuanya. Di sini karena perkalian itu lebih kuat daripada penjumlahan, maka perkalian kita dahulukan. Di sini tetap negatif 180 ditambah 30 kali 4 ya, kita dahulukan ini 30 kali 4 itu 120 anak-anak semuanya ya. Nah, anak-anak semuanya di sini untuk mengerjakan ini karena negatif untuk penjumlahan ya, karena negatifnya jauh lebih besar daripada yang positif, maka nanti hasilnya adalah negatif. Jadi untuk mempermudah maka yang ini kita kurangi ini ya, 180 dikurangi 120 itu ketemu 60 anak-anak semuanya ya, 60 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah yang C anak-anak. Cuman di sini mungkin kurang salah apa ya, kurang ketiknya, jadi ini tertulis min 6 derajat Celcius, tapi sebenarnya jawabannya adalah min 60 derajat Celcius. Baik, berikutnya anak-anak semuanya soal nomor 10. Seekor burung terbang pada ketinggian 295 meter. Tepat di bawah burung seorang penyelam berenang pada kedalaman 177 meter. Selisih antara burung dan penyelam adalah, ya anak-anak semuanya, kita lihat di sini. Pertama, seekor burung terbang pada ketinggian 295 meter, berarti di sini positif 295 meter. Ya, untuk positif tidak usah kita tulisin, tidak apa-apa ya. Nah, berikutnya tepat di bawah burung seorang penyelam berenang pada kedalaman. Kedalaman itu negatif ya, negatif. Tepat di bawah burung, saya ulangi lagi ya, tepat di bawah burung berarti dikurangi ya, dikurangi tepat di bawah burung seorang penyelam berenang pada kedalaman 177, berarti ini karena kedalaman berarti negatif ya, negatif 177 meter. Nah, di bawah permukaan laut. Nah, sekali lagi saya ulangi lagi di sini ya. Seekor burung pada ketinggian terbang pada ketinggian 295 meter, berarti ini tepat di bawah burung berarti dikurangi seorang penyelam berenang pada kedalaman 177 meter, berarti negatif 177. Selisih antara burung dan penyelam adalah, ya jadi seperti ini anak ya. Seperti apa yang saya sampaikan, kalau ada ini tanda ini berdekatan maka menjadi tambah menjadi 295. Ini hanya untuk mempermudah saja ya. Lah ini dan ini saya berdirikan seperti ini. Ini hanya untuk mempermudah saja. Lah jadi caranya seperti ini anak. Nah, menjadi 295 ditambah 177. Oke, 5 ditambah 7, 5 ditambah 7 sama dengan 13, 12 ya. 1 tambah 9, 10 ditambah 7 ini berarti 17
Ini nyimpan 1 tambah 2 3 tambah 1 4, hasilnya 472. Kita lihat di sini. Nah, jadi jawaban yang benar adalah B, anak-anak semuanya. Baik anak-anak semuanya, untuk sementara karena ketika membuat konten ini sudah mendekati azan, jadi mohon maaf saya sekiani dulu ya. Untuk pembahasan bagian pertama untuk matematika PTS kelas 6 ini. Semoga bermanfaat buat kalian semuanya. Untuk pembahasan soal nomor 11 hingga berikutnya ini nanti akan saya bahas setelah video ini, karena ini sudah dengar azan. Sahabat saya mau sholat terlebih dahulu, mohon maaf, dan sampai ketemu lagi di pembahasan soal berikutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.